Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan nikmat lahir dan batin untuk menjalankan kegiatan rutin kita, yaitu proses belajar mengajar. Nah, anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kita harus tetap semangat ya, walaupun harus belajar di rumah dan kita mengakses pembelajaran lewat internet. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Empi, dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum masuk materi, silakan nanti untuk sekretaris melaporkan siapa saja yang tidak hadir hari ini kepada Ibu. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari capaian pembelajaran kita, yaitu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Ayat yang akan kita bahas hari ini ada dua, yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan yang kedua, Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menjelaskan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan kandungan isi dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sikap berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu apakah itu kompetisi dalam kebaikan? Iya, berkompetisi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan atau bersaing dalam kegiatan yang positif. Berkompetisi dalam kebaikan adalah salah satu ibadah yang dapat mengajak orang lain untuk melakukannya. Nah, sekarang contohnya apa aja sih? Banyak ya, contohnya dalam bulan Ramadan. Nah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, zakat, sedekah, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, apa itu etos kerja? Ada yang tahu? Ya, etos kerja merupakan cerminan produktivitas, semangat, dan kedisiplinan di dalam diri. Nah, anak-anak, seseorang yang memiliki etos kerja yang baik, biasanya mereka akan lebih dihargai. Karena apa? Karena mereka dinilai mampu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan membahas kandungan isi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kandungan isi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dengan hak atau kebenaran. Benar dari sisi kandungan isinya, cara turunnya, dan benar dari yang mengantarnya turun, yaitu malaikat Jibril. Kandungan isi yang kedua yaitu bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Setiap yang kita tahu adalah bahwa Al-Quran yaitu kitab terakhir yang Allah turunkan ke bumi. Nah, sebelum Al-Quran itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu kitab Al-Quran yang diturunkan sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran pun membenarkan bahwa dulu memang turun kitab-kitab tersebut yang tadi disebutkan, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Kandungan isi yang ketiga yaitu Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, juga penjaga bagi kitab-kitab terdahulu. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sepanjang masa. Kandungan isi yang keempat adalah Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang yang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Kandungan isi yang terakhir yaitu
perintah agar semua umat manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Juga menghindarkan perdebatan sehingga membuang waktu yang sia-sia. Untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi seorang yang taat akan mendapatkan pahala, sedangkan siksa bagi orang yang durhaka. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi kandungan isi dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Berikutnya adalah cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan itu bisa dengan cara 6M. M yang pertama, mengawali dengan basmalah. Setiap kebaikan yang akan kita lakukan harus diawali dengan membaca basmalah. Mengapa? Agar kita diberi kemudahan, keberkahan, juga kelancaran. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, semuanya secara maksimal. M yang kedua yaitu melakukannya dengan penuh semangat. Kita harus melakukan amal kebaikan ini dengan semangat dan optimis. Nah, di mana semangat dan optimis ini akan menjadikan kita yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Nah, selanjutnya M yang ketiga yaitu menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi atau istiqomah. Nah, dalam melakukan kebaikan kita harus yang namanya konsisten atau terus-menerus. Lebih baik melakukan kebaikan sedikit tapi terus-menerus daripada melakukan kebaikan banyak tetapi hanya sekali saja. Selanjutnya M yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Mempelajari ilmu yang terkait itu tujuannya untuk peningkatan kualitas amal kebaikan. Antara ilmu dan amal itu satu kesatuan. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah, sedangkan amal tanpa ilmu itu akan mengakibatkan amal yang tertolak. M yang kelima yaitu membiasakan kerjasama. Beramal yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak orang. Hal ini agar kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Dan M yang terakhir yaitu mengamati, meniru, dan memodifikasi. Artinya apa? Kita bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kita termotivasi lebih baik dari yang orang lain lakukan. Kemudian apa? Manfaat yang dapat diperoleh dari perilaku berlomba dalam kebaikan itu? Yang pertama, kita akan memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua yaitu kita akan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, kita bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kelima, kita bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, kita bisa mempererat hubungan dengan sesama. Berikutnya Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Kandungan isi Quran Surah At-Taubah ayat 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik dan amal buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat, Allah akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka, sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 ada pesan-pesan mulia yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beramal soleh, sehingga manfaatnya bisa dirasakan sendiri dan untuk masyarakat luas. Yang kedua, setiap amal kebaikan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan mukminin di akhirat kelak. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Dan yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke akhirat dan menerima setiap amal perbuatannya. Baik anak-anakku, berikutnya adalah menerapkan sikap etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas untuk semua pekerjaan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan untuk menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi antara rekan kerja agar terjaga komitmen untuk terus maju dan sukses bersama-sama.
Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan menjaga perasaan rekan kerja. Dan yang terakhir, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Baik anak-anakku, berikutnya Ibu akan membahas mengenai manfaat dari menerapkan etos kerja yang baik. Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini mengenai kandungan isi dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila dalam pembelajaran hari ini ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.